Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi limit fungsi trigonometri. Adapun kompetensi dasarnya menjelaskan dan menentukan limit diketahui-hinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan eksistensi limit diketahui-hinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Tujuan pembelajarannya diharapkan kita dapat menentukan limit diketahui-hinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Menggunakan limit fungsi trigonometri untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan eksistensi limit diketahui-hinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Nah, sekarang perhatikan dengan baik. Limit diketahui-hinggaan suatu fungsi. Eksistensi limit diketahui-hinggaan. Ilustrasinya begini. Pada suatu fungsi fx sama dengan 1/x, terdefinisi x anggota dari R ini bilangan real ya, dan x tidak sama dengan 0, fungsi fx akan mendekati 0 jika peubah x membesar tanpa batas, atau jika peubah x mengecil tanpa batas. Coba sekarang perhatikan ini tabelnya. Fungsinya kan 1/x, terus dia menuju 0, berarti di sebelah sini. Kalau dari arah negatif, dari negatif tak hingga, dia sampai negatif 1. Kalau positif, dia dari arah 1 ke positif tak hingga. Dia masing-masing mendekati 0, tetapi tidak akan sampai menuju ke 0. Makanya ditulis di sini, x tidak sama dengan 0. Dia hanya mendekati 0, tetapi tidak sama dengan 0. Nah, coba perhatikan dengan baik gambarnya. Ini dari negatif tak hingga sampai negatif 1. Yang ini dari positif 1 sampai positif tak hingga. Jadi kita memisahkan fungsi f terdefinisi pada selang A, positif tak hingga. Ini maksudnya di sebelah kanan. Apabila fungsi f mendekati nilai tertentu L anggota dari bilangan real, berlaku jika x mendekati positif tak hingga, maka limit x menuju tak hingga fx sama dengan L. Jika x menuju min tak hingga, maka limit x menuju min tak hingga fx sama dengan L. Rumus-rumus limit di tak hingga yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, limit x menuju tak hingga 1/x sama dengan 0. Dan limit x menuju min tak hingga 1/x juga 0. Jadi ingat baik-baik, baik dia menuju positif tak hingga maupun menuju negatif tak hingga. Kalau dia 1/x berarti nilainya 0. Yang kedua, limit x menuju positif tak hingga 1/x pangkat n itu jawabannya 0. Dan limit x menuju min tak hingga 1/x pangkat n juga 0. Di mana n itu anggota dari bilangan asli. Yang ketiga, jika limit x menuju positif tak hingga fx sama dengan L, dan limit x menuju positif tak hingga fx sama dengan M, maka L sama dengan M. Yang keempat, teorema limit fungsi untuk operasi aljabar. Jika limit x menuju positif tak hingga fx sama dengan L, dan limit x menuju positif tak hingga gx sama dengan M, maka berlaku yang pertama, limit x menuju positif tak hingga fx ditambah gx itu sama saja dengan L ditambah M. Ini kan kalau dipisah dia akan menjadi limit x menuju positif tak hingga fx ditambah dengan limit x menuju positif tak hingga gx. Kenapa bisa L dengan M? Ini kan tadi permisalannya di atas. Kalau limit x menuju tak hingga fx itu sama dengan L, dan limit x menuju positif tak hingga gx itu adalah M. Sehingga di sini diubah menjadi L dan M. Begitu pula bagian B-nya. Limit x menuju positif tak hingga fx kurang gx itu sama saja dengan L dikurang M. Karena tak seperti yang dijelaskan tadi, ini kan dipisah menjadi limit x menuju positif tak hingga fx yang dikurang dengan limit x menuju positif tak hingga
Gx. Itu tidak lain adalah L dengan M. Nah, yang ketiga atau yang C, limit X menuju positif tak hingga Fx dikali Gx. Jadi sama tadi caranya di bagian yang pertama yang kedua. Karena ini kali, berarti di sini juga berubah menjadi kali L kali M. Yang keempat atau D, limit X menuju positif tak hingga C Fx sama dengan C. C ini konstan. Jadi C nya dikasih ke depan, berarti limit X menuju positif tak hingga Fx itu adalah C dengan kali L, di mana C adalah konstanta. Bagian E, limit X menuju positif tak hingga Fx per Gx. Nah, ini kalau dipisah berarti limit X menuju positif tak hingga Fx dibagi dengan limit X menuju tak hingga Gx. Dia tidak lain adalah L per M, seperti apa yang ada di sini. Ini dengan ketentuan M-nya tidak bisa sama dengan 0. Yang kelima, prinsip Apit. Jika terdapat M besar 0 sehingga Fx lebih kecil sama dengan Gx lebih kecil sama dengan Hx, untuk setiap X lebih besar M dan limit X menuju positif tak hingga Fx sama dengan L sama dengan limit X menuju positif tak hingga Hx, maka limit X menuju positif tak hingga Gx adalah L. Yang keenam, limit nilai fungsi mutlak. Jika limit X menuju positif tak hingga Fx sama dengan L, maka limit X menuju positif tak hingga nilai mutlak Fx sama dengan nilai mutlak L. Yang kedua, jika limit X menuju positif tak hingga nilai mutlak Fx sama dengan 0, maka limit X menuju positif tak hingga Fx sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, limit X menuju positif tak hingga 2x pangkat 2 per 1 tambah 2x pangkat 2. Cara penyelesaiannya, tulis ulang saja dulu rumusnya. Kemudian, pangkat tertinggi adalah pangkat 2. Berarti masing-masing kita bagi dengan pangkat tertinggi. Berarti kita tulis ulang limit X menuju positif tak hingga, 2-nya tulis ulang. Kemudian X pangkat 2 dibagi dengan X pangkat 2. Di sini sebenarnya ada X pangkat 2 per X pangkat 2. Tapi kan X pangkat 2 per X pangkat 2 itu 1. Jadi dia tidak tulis lagi. Sebenarnya di sini 2 kali 1. Nah, kemudian ini 1 per X pangkat 2. Kemudian yang di bawahnya lagi 2 per X pangkat 2. 2 per X pangkat 2 itu 2x pangkat 2 per X pangkat 2. X pangkat 2 nya kan habis, tinggal 1, berarti 2 kali 1 2. Ya, jadi pembilang dan penyebut masing-masing dibagi dengan X berpangkat 2. Ini konstan 2, tulis ulang. 1 per X pangkat 2, dia rumus di awal tadi. Kalau limit X menuju tak hingga, 1 per X pangkat N itu sama dengan 0. Sehingga di sini 1 per X pangkat 2 itu adalah 0. Ini 2-nya tulis ulang. 2 ditulis ulang, 0 tambah 2 di bagian bawah, 0 tambah 2 itu adalah 2, sehingga 2 bagi 2 adalah 1. Nah, inilah hasil contoh yang pertama. Contoh yang kedua untuk limit X menuju negatifnya. Limit X menuju negatif tak hingga 2x pangkat 2 per 1 ditambah 2x pangkat 2. Langkah awalnya tulis ulang dulu limitnya X menuju minta hingga. Jadi sama caranya tadi contoh yang awal, masing-masing dibagi X pangkat 2. Jadi 2x pangkat 2 dibagi dengan X pangkat 2 hasilnya 2. 1 dibagi X pangkat 2 tidak bisa, makanya ditulis. Terus 2x pangkat 2 dibagi dengan X pangkat 2 itu hasilnya 2. 2 yang ada di pembilang tulis ulang. Limit X menuju minta hingga 1 per X pangkat 2 itu hasilnya 0. 2-nya lagi ditulis ulang. Sehingga 0 tambah 2 itu 2. Jadi pembilangnya 2, penyebutnya 2. 2 bagi 2 hasilnya 1. Nah, berikutnya. Menentukan nilai limit fungsi di ketakhinggaan. Ini kalau Anda kuasai rumus ini, Anda tidak perlu lagi prosedurkan, pasti Anda sudah dapat langsung melihat hasilnya. Caranya begini, perhatikan baik-baik. Bentuk limit fungsi rasional
limit S menuju tak hingga Px per Qx.